Selamat malam, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Indonesia, selamat malam Medan, hadir Batam, Jambi, Kalimantan Timur, hingga timur jauh sana. Kita malam ini webinar tentang How Retain Talent sebagai tindak lanjut webinar yang kemarin oleh Pak Anton Sabto, Direktur HR dari ADR Group, tentang membicarakan pemetaan talent. Dan hari kemarin kita juga bicara tentang employee engagement oleh salah satu direktur di perusahaan tambang. Beliau adalah Bapak Makin Perdana Kusuma, ISR juga, ISR Head Mining Company. Dan hari Kamis kemarin itu HR Director ADR bicara mapping talent, dan hari ini saya undang salah satu sahabat karib saya sekaligus guru saya, teman saya, Bapak Yudi Haryanto. Beliau berada di PT Arta Jasa, platform pembayaran elektronis, yang mungkin teman-teman kalau buka ATM di situ ada tulisan ATM bersama. Jadi perusahaan Arta Jasa adalah yang mengelola itu semua, termasuk GoPay, Dana, dan semua pembayaran, dan hampir semua pembayaran online ya, termasuk asuransi yang cashless switching di EDC-nya, mesin EDC. Oke. Tanpa memperpanjang waktu, saya Bembi dari Expertise Indonesia Jakarta. Terima kasih Anda sudah bergabung malam hari ini, malam kelima webinar tentang people, talking about people this week. Baik, silakan Pak Yudi, waktu untuk Anda. Terima kasih Pak Yudi. Oke, terima kasih Pak Bembi. Selamat malam semuanya, teman-teman. Maaf Pak, malam ini saya agak telat ya, karena tadi di jalan macet banget ya. Tapi tanpa mengurangi maksud dari pertemuan malam ini, saya akan berusaha sharing ya tentang bagaimana kita mempertahankan talent kita ya di perusahaan. Jadi kalau teman-teman perhatikan materi berapa hari ini ya saat di ECI, ini saling terkait Pak. Jadi ada yang bahas tentang employee engagement, terus bicara kemarin talent management, sekarang retaining talent, itu berkaitan. Bahkan kita kalau jauh ke belakang lagi, kita belajar tentang performance management, itu semua terkait Pak. Ya, jadi malam ini saya akan jelaskan mengenai bagaimana sih kita mempertahankan talent berdasarkan pengalaman yang selama ini saya lakukan. Bagi teman-teman yang baru pertama kali ketemu saya, ini CV saya Pak ya. Jadi sekarang saya bekerja di PT Arta Jasa ya, yang tadi Pak Bembi sampaikan, salah satu produk kami adalah ATM Bersama ya. Jadi perusahaan sistem pembayar nasional. Oke, ini lanjut aja. Hari ini kita akan belajar ini Pak, ya ada 5 ya, tentang framework HR, tentang 5 kunci implementasi penerapan sistem. Nah ini yang nomor 2 ini Pak, kalau Bapak-Bapak yang pernah ikut sesi saya, yang nomor 2 akan saya ulang terus Pak. Karena yang nomor 2 ini kalau teman-teman memahami, kalau teman-teman mau masuk ke sistem apapun HR, itu akan mudah sekali untuk memahaminya. Yang ketiga, kita akan belajar tentang pipeline strategik. Jadi pipeline leadership ya. Kemarin Pak Anton sempat bahas ini Pak tentang. Jadi sekarang itu bagaimana kita mencari talent itu nggak dari luar Pak, dari bawah ya, dari pegawai yang ada di kita. Jadi kita pupuk dia menjadi leader ya. Oke, terus kemudian kita belajar bagaimana sih mempertahankan orang-orang yang bertalenta tinggi ya. Dan yang terakhir, semua sistem apapun nggak akan berjalan dengan sempurna kalau kita nggak punya reward strategik Pak. Ya, reward.
Ya, saya akan memperkenalkan beberapa strategi reward yang kebetulan di tempat saya juga lagi dalam proses ya. Udah ada yang berjalan dan ada yang baru kita usulkan dan mungkin bisa menjadi inspirasi teman-teman untuk melakukan di tempat Bapak. Latar belakangnya ini Pak. Jadi kenapa sih perusahaan perlu memperhatikan masalah talent? Memperhatikan agar talent-talent itu nggak lari keluar. Ternyata perusahaan itu penting memikirkan kesinambungan perusahaan, Pak. Jadi saya beberapa waktu yang lalu, Pak, belajar sama direktur IBM, Pak. Bekas direktur IBM yang udah lama sekali, di tahun 80-an, udah tua sekali. Jadi dia belajar sama Stephen Covey dan dia mempunyai ciri khas, Pak, membahas buku Good to Great. Bapak-bapak mungkin pernah baca yang buku merah tuh, Good to Great. Jadi dia selalu bilang bahwa perusahaan itu akan maju kalau yang diperhatikan pertama itu adalah people. People. Jadi bukan strategi, Pak. Karena kalau kita memperhatikan orang dulu, orang inilah yang akan menentukan strategi kita kemana. Orang yang mengeksekusi. Ya, orang dulu, ya. Bukan strateginya dulu gitu. Nah, itu di buku kita sempat manggil orang itu, kita membahas buku Good to Great, Pak, selama hampir sekitar 2 bulan. Itu bagus sekali tuh buku itu. Nah, itu jadi membahas people. Jadi di dalam buku itu perusahaan itu akan berhasil kalau kita itu disiplin, Pak. Nah, disiplin itu ada 3. Disiplin thought ya, disiplin berpikir, disiplin proses, sama yang terakhirnya disiplin action. Ya, jadi kalau itu dilakukan, sebenarnya perusahaan itu tidak perlu banyak mengawasi anak buah, Pak, karena sudah disiplin. Perusahaan itu cenderung mengarahkan saja apa yang harus dilakukan oleh karyawan kita, tanpa perlu pengawasan yang berlebihan, yang membuat akhirnya ya perusahaan sendiri yang rugi sendiri ya, karena karyawan akhirnya merasa terkekang dan akhirnya nggak produktif. Yang ketiga, pentingnya perusahaan mempunyai succession plan, Pak. Kenapa? Karena kalau perusahaan nggak punya planning suksesi kepemimpinan, Pak, itu akan ada gap, Pak. Jadi waktu pimpinannya orang-orang yang pinter, yang punya jabatan itu pensiun atau keluar atau dia pindah, itu perusahaan kehilangan, Pak. Kehilangan orang-orang yang di bawahnya itu mempunyai potensi sebagai leadership. Ya. Jadi talent management itu adalah mencari suksesor, Pak. Suksesor ke depan. Ya. Yang keempat adalah pentingnya perusahaan mempunyai strategi retain karyawan. Nah, strategi retain karyawan itu seperti apa? Ya, nanti kita bahas. Oke. Kita akan belajar tentang building the leadership pipeline ya. Jadi ini adalah salah satu cara ya untuk menghasilkan suksesor pemimpin masa depan di perusahaan. Tujuannya apa sih? Orang yang tepat, dengan orang yang tepat, di tempat yang tepat, pada waktu yang tepat, Pak. Ya, jadi gimana sih kita mendapat the right people, Pak? Ya, mendapatkan orang yang tepat. Jadi kalau dulu tuh kita bilang gini, the right man, the right place, ya kan? The right man, the right place. Nah, itu kita bicara adalah orang yang tepat, Pak. Bukan mendapatkan orang, tapi mendapatkan orang yang tepat. Bagaimana kita hire orang itu
sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Pertanyaannya kan teman-teman pasti berpikir, kebutuhannya orang itu seperti apa? Ya. Jadi kebutuhan orang yang tepat itu, kalau menurut saya, adalah orang yang sesuai dengan core kompetensi dari perusahaan, Pak. Core. Jadi kalau saya selalu bilang core itu jiwa, Pak. Rohnya perusahaan. Jadi kalau saya hire orang itu nggak sesuai dengan core, itu berarti bajunya beda, Pak. Nah, kalau bajunya beda, itu cenderung dia nggak akan bertahan lama, walaupun pinter, Pak. Tidak akan bertahan lama, atau dia tidak akan produktif. Ya. Jadi kalau teman-teman yang bisa lihat di perusahaan, biasanya perusahaan itu yang udah mengacu kepada kompetensi, dia pasti ada namanya core kompetensi, Pak. Ada namanya functional kompetensi, ada technical kompetensi. Dia udah dibagi kompetensinya. Ya, kemarin Pak Anto sempat membahas model kompetensi. Nah, model kompetensi itu biasanya udah berkaitan dengan nanti proses rekrutmen. Nah, untuk menjalankan talent management, Mbak, kompetensi base itu pasti dibutuhkan. Bentar. Nah, ini Pak, kita lihat di sini. Sorry, kebalik. Bentar, Pak ya. Bentar. Lewat. Oke, Bapak-Bapak, kita ini framework yang di tempat saya nih, Pak ya, kita buat ya. Jadi ini adalah siklus, Pak. Ya, siklus ya. Jadi siklus ini setiap tahun kita bahas, Pak. Jadi kita harus mulai dari visi misi, ada values, ada kemudian ada turunkan jadi corporate strategic, ada business plan. Nah, turunlah di HCM strategic. Nah, di dalam strategi HCM itu ada namanya competency base, ada HC vision and mission, dan corporate culture. Kemudian di planning itu ada manpower planning, ada budget and replacement planning. Masuklah kegiatan pertama nih Pak di acquiring ya, di rekrutmen. Nah, biasanya waktu permasalahan muncul di tahap 1 ini Pak, di acquiring nih Pak. Dalam konsep talent management, masalah muncul di sini Pak. Kenapa? Waktu hiring orang nggak sesuai dengan core kompetensi Pak, core values-nya perusahaan. Sehingga pada saat karyawan itu bekerja, dia nggak inline Pak sama bajunya kita, ya, dengan rohnya perusahaan. Nah, ini bermasalah. Terus ada juga perusahaannya udah bagus Pak hiringnya Pak, ya, rekrutmennya bagus, ada assessment-nya, ada macam-macam ya, prosesnya banyak gitu. Tapi ternyata waktu dia masalah Pak di developing-nya, orang ini didiemin, nggak dikembangkan, ya. Nah, ini yang
kemarin Pak Anton sempat bahas yang di Nine Box itu, ya kemungkinan orang-orang yang nggak berkembang itu karena setelah di hiring orang itu nggak dikembangkan, Mbak, ya melalui training, terus ada performance management. Nah di sini nih, kemudian setelah dikembangkan ternyata nggak dijaga, ya nggak di maintain, nggak ada karirnya, gajinya nggak kompetitif, nggak ada rasa keadilan, nggak ada work life balance, ya hanya disuruh kerja, nggak ada employee engagement. Nah ini, nah yang terakhir udah di maintain ternyata nggak di retain. Ya nggak di retain tuh, oh kalau saya join di sini sampai pensiun, apa yang saya dapat di sini? Kalau saya 5 tahun ke depan ada di sini, apa itu? Kadang-kadang perusahaan nggak bisa menjawab itu, Pak. Ya, makanya kalau ada beberapa sesi saya bilang HR itu sekarang dulu, Pak, ya itu disingkat, Pak, ya singkatannya hire to retire, ya di hire sampai pensiun. Konsep itu sekarang udah nggak cocok, Pak, di hire sampai pensiun udah nggak cocok, ya kenapa? Karena bisa jadi orang yang di hire sampai pensiun itu yang tinggal sisanya ada di perusahaan itu sampai akhir pensiun adalah orang-orang yang produktif. Hati-hati tuh. Konsep itu kemudian berubah menjadi HC, Pak. Singkatnya HC ini ya, bukan human capital, HC. Nah, disingkatnya HC itu hire to contribute. Jadi di hire untuk berkontribusi. Makanya konsep dari hiring sekarang, orang-orang itu enggak, Pak, dia bekerja. Tapi berapa banyak dia berkontribusi selama dia bersama kita. Oke, Pak, ya. Pak, perhatikan kalimat ini. Bukan berapa lama dia bergabung, tapi berapa banyak dia berkontribusi kepada perusahaan kita ketika dia bersama kita. Jadi kalau misalnya dia 5 tahun tapi kontribusinya banyak dibanding dengan orang yang kerja 20 tahun, itu tujuan dari perusahaan. Cuman kita tentunya ingin orang yang berkontribusi itu stay di perusahaan tuh panjang, Pak, sampai dia pensiun. Makanya kita jagain. Makanya muncullah konsep talent management. Oke, Pak, ya, itu filosofinya seperti itu. Ya. Oke, itu adalah konsep meretain pegawai. Ini strategi, Pak, ya, strategi. Nah, ini kalau Bapak lihat di sini ada rekrutmen, training, karir, profession. Nah, talent itu ada di sini, Pak, di karir, ya. Tujuannya ini ya, kita nggak bahas ini, tapi ini intinya apa? Talent ini, karir ini harus ada sebagai bagian dari, Pak. Kalau nggak ada, ya percuma, Pak. Kenapa? Nanti ada yang putus, Pak. Ya, orang kita ada yang putus dan ini terjadi di tempat saya, Pak. Ada satu masa, satu generasi, Pak. Satu generasi itu ya, sehingga waktu kita masuk ke knowledge ya sama skill tentang teknologi di kita itu terjadi masalah. Oke. Pak, kalau teman-teman belajar selama ngikutin sesi dengan saya, 5 kunci penerapan sistem SDM ini kalau bisa dipahami, Pak. Apalagi kalau teman-teman yang profesinya di SDM ya. 5 ini sangat mujarab, Pak. Bapak diajak meeting sama BOD atau membuat sistem, ini akan membantu Bapak. Pertama adalah strategi SDM adalah kompetensi based human resource management, Pak. CBRM. Ya. Sampai saat ini perusahaan yang stabil itu
adalah perusahaan yang menerapkan strategi CBRM, Pak. Kalau misalnya perusahaan itu nggak mencantumkan strategi CBRM ini, kemungkinan besar perusahaan itu pun pasti menerapkan ini. Mungkin dia nggak tahu, tapi kemungkinan menerapkan ini. Apalagi kalau dia menerapkan ada program training, ada program sertifikasi, itu selalu berkaitan dengan kompetensi base. Ya, karena itu berkaitan kenapa sih orang di training? Kenapa sih orang harus mendapati jabatan tertentu dan lain-lain. Yang kedua adalah ujung, Pak. Ini yang merah-merah ini keyword-nya ya. Ujung sistem SDM adalah remunerasi, Pak, dan pengembangan SDM. Jadi kalau manajemen itu ujung sistem SDM menganut dua ini, Pak, susah, Pak. Karena orang bekerja itu ujungnya dua, Pak. Ujung ya. Ini bicara ujung. Kita memberikan apa untuk pegawai? Remunerasi dan pengembangan SDM. Jadi kalau misalnya teman-teman khususnya di SDM atau pimpinan ya, teman-teman sebagai pimpinan ditanya, Pak, ini saya punya orang bagus. Apa yang harus saya lakukan supaya dia bisa menempati posisi yang lebih bagus? Kita jawab, oh di training. Itu hati-hati. Kita harus masuk ke poinnya, dia dikembangkan, Pak. Baru pengembangannya dalam bentuk apa? Bisa dalam bentuk training, bisa dalam bentuk coaching, bisa dalam bentuk penugasan, ya, dalam bentuk konseling dan lain-lain. Jadi jangan langsung masuk ke aktivitinya, karena bisa jadi nggak efektif. Makanya saya bilang di sini, ujungnya adalah pengembangan SDM. Oke, yang ketiga adalah alat, Pak, menuju tujuan remunerasi pengembangan SDM, yaitu performance management. Ya, jadi bagi teman-teman yang belum menerapkan performance management atau manajemen kerja, segera, Pak. Kenapa? Ini adalah jembatan, Pak. Jembatan menuju dua ini, remunerasi dan pengembangan SDM. Makanya kalau Pak Bembi jelaskan mengenai BSC, Balance Scorecard, penilaian kerja, manajemen kerja, itu adalah alat, Pak. Jadi kalau teman-teman pasti sering mengalami hal pertanyaan ya, misalnya gini, Pak, saya ini udah 5 tahun bekerja, tapi saya nggak pernah naik jabatan, nggak pernah naik gaji. Gimana nih, Pak? Protes. Dia protes ke atasan, atasan bilang, coba kamu tanya ke HRD. Sudah nanya HRD, HRD bilang, kamu udah nanya nggak ke atasan, ya kan? Selalu begitu. Ya. Kalau misalnya enggak, langsung diambil kebijakan, ya udah kamu naik gaji. Ya, nanti 3 bulan ke depan. Ditanya sama BOD atau atasan si HRD, kamu dasarnya apa naikin gaji? Ya Pak, dia udah lama Pak, udah 5 tahun, itu udah salah gitu. Kenapa? Yang kita tangani adalah semua pegawai, bukan satu pegawai. Itu akan bermasalah Pak di kemudian hari. Oke, kita bicara yang keempat. Keempat adalah indikator penilaian SDM, yaitu potensial dan kinerja. Ini yang akan masuk ke poin talent management. Ya, kemarin Pak Anton dijelaskan. Ini matriknya akan membentuk 9 box. Oke, ini lanjut aja. Yang terakhir adalah penerapan sistem remunerasi mengacu kepada metode 3P. Pertama adalah pay for position. Pay for position itu ibarat kursi, Pak. Kursi HR manager. Kursi HR manager itu di dalamnya ada apa sih? Ada tugas tanggung jawab, ada duitnya, gaji, ada wewenang, dan lain-lain. Itu pay for position. Artinya, setiap posisi itu harus mempunyai nilai jabatan, harga jabatan. Kedua adalah pay for person. Ini berkaitan kompetensi, Pak. Jadi orangnya menempati kursi, tapi bisa jadi kursinya nggak cocok. Nah, kalau nggak cocok, jangan digaji sesuai dengan harga kursi. Supaya sesuai dengan harga kursi,
kompetensinya harus diperbaiki agar sesuai dengan pay for position-nya. Yang terakhir adalah pay for performance ya. Jadi orang akan bergerak terus ya, itu karena kinerja. Gaji akan meningkat karena kinerja. Oke. Nah ini Pak, gambaran oke. Bentar ya. Kelewat Pak, bentar. Ada pertanyaan Pak sambil ini Pak, saya perbaiki dikit. Halo? Pak? Saya mute semua Pak Yudi. Teman-teman kalau mau open mic silakan. Ada yang mau membuka pertanyaan Pak? Tadi, coba saya langsung ke Pak Didi. Pak Didi, saya selaku direktur rumah sakit kan menerapkan 3P ya. Pak Didi. Yes, Coach. Yes, strategi Bapak di dalam penentuan cost ya, biaya gaji karyawan, total cost biaya gaji karyawan untuk perawat, untuk admin, itu Bapak strateginya boleh di-share Pak? Kira-kira bagaimana secara sederhana? Saya tertarik dari Pak Yudi tadi terkait dengan ujung sistem SDM adalah remunerasi dan pengembangan SDM. Dan saya tertarik suatu pepatah, you pay peanut, you get monkey. Ya. Ya, itu ya. Jadi saya setuju sekali terkait dengan itu, remunerasi. Sehingga kita nggak mungkin lah mendapatkan seorang yang kompeten tanpa remunerasi yang baik. Begitu juga di rumah sakit. Sudah ada sistemnya sih memang di rumah sakit untuk remunerasi berdasarkan jasa pelayanan, kemudian posisi dalam struktural sudah ada. Oke. Dan baik. Dan memang ujung-ujungnya di ini apa namanya, di kompetensi memang apa peran kita untuk pengembangan perusahaan itu. Nah, yang paling menarik nanti Pak Didik bisa ini fokus yang Pak Yudi sampaikan tentang 3P Pak, pay for position, pay for apalagi Pak Ibu? Pay for person. Ya, pay for person, position kan tidak banyak loh Pak, yang perusahaan-perusahaan even skala perusahaan besar gitu kan, yang karyawannya di atas 10.000 orang yang menganut penuh 3P ini. Monggo Pak Yudi lanjut. Ya. Oke Pak, ini ya. Nah ini jadi kalau saya selama berkecimpung di HR Pak, ternyata Pak, saya selalu bicara sistem itu nggak ada gunanya kalau nggak ada jembatan Pak. Nah ini performance management. Ya, kita lihat di sini Pak ya. Ujungnya dua. Yang pertama pengembangan SDM itu ada di sini Pak ya. Terus kemudian bicara remunerasi di sini Pak. Oke Pak ya. Jadi Bapak jangan terjebak sama istilah ya. Bapak bisa ganti-ganti silakan. Tapi ujungnya ini adalah pengembangan SDM. Ini bicaranya adalah tentang remuneration. Nah, dua hal ini, yang dua ini tadi yang saya tunjuk ini, jembatannya ini Pak. Nah, jembatannya ini. Jadi tiba-tiba orang, oh kamu di training, kamu sana training sana gitu. Tapi nggak ada jembatan ini Pak. Kenapa ada yang training? Itu percuma Pak hasilnya. Mungkin kalau misalnya di training pun nggak efektif gitu. Ya. Nah, ini dari sini ada learning, ada succession planning, ada karir, ada rekrutmen. Oke, ini lanjut aja Pak. Nanti filosofinya seperti ini. Nah, ini Pak. Nah, kalau Bapak mau menerapkan talent ini, yang harus ada Pak. Yang tadi, yang integrated solution tadi dalam bentuk PMS. Yang kedua ini, kinerja dan potensi. Sebelum saya tunjukkan 9box, sebagai catatan, teman-teman harus tahu definisi dulu Pak, kinerja sama potensi. Karena selama saya berapa kali saya pindah ya perusahaan, kemudian saya kumpulkan ke Pak manajemennya.
Terus saya bertanya, kinerja itu apa? Manajemen itu ada 14. Itu beda-beda, Pak. Kinerja itu beda-beda. Jadi akhirnya saya definisikan yang mereka harus sama. Jadi kinerja adalah hasil yang sudah dicapai di masa lalu. Kalau saya tanya, bentuknya apa? Tak bingung juga bentuknya, wah macam-macam. Wah kinerjanya apa? Laporan, Pak. Laporannya bentuknya apa? Jadi kinerja ini outputnya adalah penilaian kinerja, Pak. Kalau ditanya bentuk dokumennya apa? Dokumennya adalah penilaian kinerja. Yang kedua adalah potensi. Potensi ini apa? Sama, saya tanya sama ke manajemen. Itu juga beda-beda. Akhirnya kita samain bahasanya. Potensi adalah hasil. Jadi hasil juga nih Pak, tapi hasil diprediksi di masa depan. Ya. Jadi hasil yang bisa diprediksi di masa depan. Nah, kalau performance itu outputnya ada penilaian kinerja, kalau potensi itu outputnya adalah bentuknya adalah hasil assessment. Oke, yang teman-teman kemarin ngikuti sesi Pak Anton ini seharusnya nyambung nih. Potensi ini hasilnya assessment. Kalau bapak-bapak yang berkutat di CNB, performance sama potensi ini bisa membentuk rumus, Pak. Contoh, kalau kinerjanya positif, potensinya negatif, pasti impact-nya ke gaji, Pak. Jangan impact-nya naik jabatan. Karena potensinya belum ada. Potensi untuk menempati jabatannya lebih tinggi belum punya. Jangan dinaikin. Demikian juga yang kinerja jelek, tapi potensinya bagus, Pak. Soalnya ada orang yang potensinya bagus, tapi kinerja jelek. Nah, ada yang kinerjanya jelek, tapi potensinya bagus. Bapak naikin gaji atau dipromosi, jangan juga, hati-hati. Karena dia belum mampu menunjukkan dalam bentuk kinerja. Treatmentnya apa? Dikembangkan dulu, Pak. Dalam itu apa? Bisa di training, bisa dikasih penugasan, dan lain-lain. Jadi Bapak jangan terjebak nih. Yang ideal adalah kinerjanya positif. Tesnya positif. Baru kita bisa mempromo seseorang. Oke Pak ya? Sehingga terbentuk ini Pak. Nah, kemarin Pak Anton sampaikan ya. Jadi kalau detailnya kemarin Pak Anton ya, materi Pak Anton, saya nggak bicara detail di sini gitu. Tapi intinya orang yang bagus-bagus itu, yang kemarin Pak Anton bilang itu ini ya, yang nggak bagus ini nih, merah sama ini nih. Ya kelihatan ya indikator yang saya tunjuk ya. Nah orang yang bagus-bagus yang menuju sip yang bagus ini yang hijau sama biru. Nah ini start nih Pak. Orang yang siap menjadi pemimpin. Nanti saya kasih contoh Pak. Bentuknya seperti apa. Oke. Nah ini 3P Pak. Yang tadi, maaf Pak, Pak Bemik siapa Pak kemarin Pak? Tadi Pak? Pak Didi Oh, direktur. ya Pak Didi. Ya Pak Didi. Nah ini bentuk 3P Pak. Penerapan 3P itu ini. Ya. Jadi misalnya jabatan orang itu HR manager, gajinya 10 juta misalnya. Nah, itu di sini Pak, di midpoint. Ini artinya itu pay for position. Nah, ini yang 10 juta. Sedangkan orang itu misalnya nggak mau ngasih 10 juta dulu deh, ngasih 9 juta. Namanya pay for person. Nah, orang naik gaji terus ke arah titik kinerja ini namanya pay for performance. Nah, mungkin ini satu saat kita akan bicara khusus ya Pak Bembing ya, mengenai ini ya, metode. Oke, kita lanjut aja di sini.
Nah, ini Pak, ini mungkin bisa dikembangkan Pak di tempat-tempat Bapak ya, career evaluation ya. Ini mengarah kepada talent retention ya. Nah, lihat di sini Pak. Ini pengembangan karir hanya 2 ya Pak ya tadi ya, indikatornya potensi dan kinerja, kemudian membentuk human asset value. Nah, ini namanya beda-beda nih setiap perusahaan, ada yang human asset value, ada 9 box, ada macam-macam lah. Ya, tapi bahasa umum aja nih, human asset value. Nah, ini astralnya namanya human asset value. Kemudian tadi 9 box itu saya bagi ke dalam 3 kategori, Pak. Karyawan kunci, pekerja keras, karyawan bermasalah, dan deadwood. Nggak bisa diapa-apain. Ini deadwood. Ya. Nah, kita yang ideal ini 2, Pak. Karyawan kunci dan pekerja keras. Mungkin pekerja keras ini, yang kemarin Pak Anton sempat sampaikan, bisa jadi potensinya nggak bagus, Pak, tapi kinerjanya bagus, Pak. Karena orang teknis. Nah, spesialisasi di sini nih. Ya, misalnya contohnya di tempat Pak Didi deh, dokter. Dokter itu ada yang managerial skill-nya bagus, Pak. Sehingga dia suksesor untuk calon direktur misalnya. Tapi ada dokter yang nggak manajerial, Pak, mungkin dia nggak suka. Nah, itu dikasih jabatan-jabatan teknis gitu, ya. Jangan menuju ke tinggi, nanti dia stres juga gitu. Nah, sehingga kalau teman-teman punya karyawan kunci, kasih jabatan kunci, Pak. Kalau pekerja keras, jabatan biasa aja, Pak. Nah, karyawan bermasalah sama deadwood, jabatan tidak penting, jangan dikasih jabatan biasa atau jabatan kunci, Pak. Nah, kenyataannya di tempat kita, bahkan di tempat saya loh, Pak. Ada orang bagus, ada orang jelek, atau bermasalah, itu dikasih jabatan penting, Pak. Ya, dikasih jabatan penting. Padahal bermasalah. Integritinya bermasalah. Ya, saya tadi bilang core values ya. Core kompetensinya itu jelek banget, integrity. Core kompetensi itu seperti apa? Integrity, teamwork, ya, customer orientation jelek, itu dikasih jabatan kunci sehingga nggak jalan, Pak, bisnisnya. Oke, ini career evaluation. Nah, ini Pak contoh career development, Pak. Teman yang menerapkan single career. Nah, ini ya. Single career itu dari sini ke kiri, Pak. Ya, ingat lihatin indikator saya nih. Kiri nih ya. Ya, jadi kalau Bapak-bapak jabatan misalnya staff, terus kepala seksi, kemudian kepala bagian, single karir, Pak. Tapi kalau Bapak ada namanya, ada spesialis, ada macam-macam yang fungsional, Pak, tapi spesialis. Itu dual karir, Pak. Hubungannya apa, Pak, dengan talent mapping? Jadi kalau Bapak single karir ke sini, bagus di sini, Bapak nggak bisa naikin ke sini karena mentok ada jabatan di atasnya, ya. Bapak bisa ke kananin, Pak. Nah, yang kanan ini orang HR bilang itu ada namanya talent pool, Pak. Bisa dijadikan talent pool di sini. Supaya apa? Kalau ini yang di sini nih orangnya dimutasi atau pensiun atau keluar, orang ini akan geser, Pak, ke sini. Sudah siap yang dari talent pool itu. Kedua, orang-orang yang bagus tapi manajernya nggak bagus. Itu kita bisa lariin ke kanan, Pak. Jabatannya mungkin spesialis. Nggak apa-apa. Kemudian ada orang-orang teknis, Pak. Sehingga dual karir ini, sehingga perusahaan mempunyai dual karir yang bisa menampung orang-orang yang bagus dari semua kategori jabatan. Oke, ini. Kemudian Bapak lihat di sini,
required kompetensi, dan training. Nah, setiap jabatan itu mempunyai kompetensi, Pak. Setiap kompetensi itu turunannya adalah pengembangan. Jadi di sini saya buat di kanan ini, kalau orang yang mau naik ke jabatan manajer, dia akan bagus kalau dia sudah mengikuti training yang di bawahnya, Pak. Ini. Oke, Pak ya. Makanya karena kita malam ini membahas retaining talent, saya akan berbicara tentang pipeline. Jadi orang yang berkarir di perusahaan itu adalah orang-orang yang memang dari internal perusahaan, Pak. Makanya konsep talent management itu harus begini, Pak, dari bawah. Semua harus dapat, Pak. Misalnya dari staff, dia udah harus ikut ini, Pak. Dia masuk lagi naik ke supervisor, dia harus ikut ini terus. Sehingga ketika dia menempati jabatan struktural atau manajer, dia udah memahami konsep bekerja yang rapi. Oke, Pak ya? Ya. Jadi ini adalah konsep talent. Pertanyaannya adalah, Pak, kadang-kadang perusahaan dapetin orang di tengah, Pak. Jadi misalnya gini, manajernya kosong, Bapak narik orang dari luar. Kan sering ya, Pak ya, perusahaan kayak gitu ya. Itu walaupun menurut saya itu kurang tepat. Kenapa harus narik dari luar? Sementara di dalam itu banyak orang yang sudah tentang pekerjaan dan perusahaan. Kadang-kadang perusahaan itu hire orang lain yang mereka percaya gitu. Contohnya di tempat saya, Pak. Di tempat saya itu waktu PPHR-nya kosong, dia nyari saya, Pak. Itu sebenarnya nggak tepat juga, Pak Bebi. Ya kan? Kenapa bukan dari dalam gitu? Ntar gua masih jadi advisor kan ya. Nah, kenapa? Karena apa? Core kompetensi saya bisa beda, Pak. Rohnya saya bisa beda dengan perusahaan. Kebetulan rohnya saya sama, core-nya saya sama. Saya bisa berkontribusi dengan enak karena sama. Nah, tapi Pak, risiko orang itu bisa bekerja dengan sesuai dengan ekspektasi perusahaan itu tinggi sekali risikonya. Ya, oke ya. Kita bicara career development dari sisi talent management. Kita bahas berikutnya. Ini Pak, retaining talent ya. Ini yang saya lakukan selama ini, Pak, retaining talent. Jadi pertama harus dimulai dari hiring, Pak, people. Jadi kalau teman-teman pernah baca buku Seven Habits, Pak ya, pertanyaannya orang seperti apa sih yang di hire, ya, gitu kan? Orang seperti apa di hire, orang yang bisa, yang kemudian orang itu berhasil mencapai tujuan perusahaan, bahkan tujuan hidupnya. Jadi ada 3, Pak. Ya, imam, Pak, imam, singkatannya imam. Pertama adalah integrity, Pak. Orang integrity. Orang ucapan dan yang tindakan itu sama, integrity. Jadi menurut si Stephen Covey, hiring akan berhasil kalau kita mendapatkan mempunyai 3 karakter dasar. Yang pertama adalah integrity. Yang kedua adalah dewasa dalam berpikir, dewasa dalam bertindak, dewasa dalam mengambil keputusan. Yang terakhir adalah abundant mentality, Pak. Berkelebihan. Berkelebihan dalam apa? Berkelebihan dalam inovasi,
kreativitas, tidak hitung-hitungan, macam-macam. Itu 3 karakter dasar yang akan efektif kalau kita dapetin orang seperti itu. Ya. Hiring, ya. People. Yang kedua adalah gaji yang kompetitif market, Pak. Yang tadi konsep 3P itu adalah konsep market, Pak. Gaji HR manager di tempat saya sama HR manager di tempatnya B industri yang sama, ya, industri yang sama ya. Itu seharusnya sama. Makanya ada prinsip equity ya, Pak. Keadilan, ya, equal, ya. Equal gaji di sini sama. Jadi kalau dia pindah itu sama. Take home pay-nya sama atau tahunannya sama. Kedua adalah berbasis sistem, Pak. Jadi talent management itu akan jalan kalau sistemnya itu ada, Pak. Jangan berpikir sistemnya udah bagus apa enggak, tapi ada, Pak. Manajemen kinerja ada, yang berbasis KPI-nya ada, kompetensi base ada, karirnya ada, dan lain. Dan sistem tradingnya ada, sistem remunerasinya ada itu. Kita nggak bicara sistem itu bagus semua, enggak. Tapi ada dulu. Ya. Kedua, yang sehingga ketika sistem itu berjalan, orang-orang tahu apa yang terjadi di perusahaan itu. Itu akan menciptakan kondisi transparansi, Pak. Ya. Oh, kalau saya di training itu training ini sebenarnya saya disuruh ini gitu. Udah tahu, Pak. Oh, kenapa saya dipindah ke sana karena begini. Oh, saya kalau misalnya ngikutin ini gaji saya naik. Oh, gaji saya naik itu berapa lama sekali sih? Oh, saya naik grade berapa lama sekali sih? Itu transparan. Kemudian untuk meretain talent, kita harus mempunyai leader-leader yang bagus, Pak. Karena talent ini, kalau Bapak lihat, dari sekian survei di dunia pun, remunerasi itu urutan ke-7, Pak, yang membuat orang keluar. Jadi yang membuat orang keluar, itu yang pertama adalah ide, gagasan itu nggak diterima, Pak, sama pimpinan kita. Ya. Kedua adalah lingkungan yang tidak bagus. Sehingga kalau 2 faktor yang di atas saja nggak terpenuhi, itu yang nomor 7 itu naik ke atas, Pak. Ya. Jadi leadership. Yang berikutnya adalah untuk meretain talent, harus ada namanya manajemen kinerja, Pak. Kenapa? Manajemen kinerja ini mengukur orang. Ya. Kemudian ada manajemen pengembangan dan yang terakhir ada manajemen karir. Oke. Ini contoh nih, Pak. Nanti saya kasih tahu Excel-nya seperti apa. Nih lihat. Contoh succession planning. Jadi succession planning, lihat. Namanya si XX. Posisi jabatannya manajer. Hasil assessment-nya, Pak, dia 90%, Pak. Ya. Jadi minimum 70% nih. Kalau assessment normal ya. Sorry, ini PPKP, ini PA, Pak, performance appraisal, hasilnya 95, istimewa. Posisi berikutnya adalah VP, Pak. Namun di VP potensinya masih 70%, lumayan lah. Ya, 70%. Berarti dia siap, Pak, 70% siap. Waktunya sekarang. Calon penggantinya ada 3. Berapa lama? Ya, waktunya berapa lama untuk menjadikan 3 orang ini siap menggantikan dia sebagai manajer. Oke, nah, case-nya setiap orang beda-beda nih. Ya. Oke, nah seperti ini, misalnya manajer potensinya 20% nih. Ya, dia nggak bisa jadi VP. Oke, nanti saya tunjukin contohnya ya. Nah ini Pak, Bapak lihat building leaders pipeline. Jadi yang kotak-kotak ini Pak,
Ya, pipeline leadership itu akan terjadi kalau ini ada, Pak. Ya, dalam konsep talent itu ada selection, ada recruitment, ada hiring, ada retain, ada organization culture and climate, ada career mobility, ada workforce planning, ada training and development, ada promote, ada knowledge transfer, ada performance management, ada total reward. Ya, ini akan menjalankan succession planning, kompetensi modelnya jalan, kemudian ada leadership development. Ya Pak ya. Jadi teman-teman harus ada faktor-faktor ini. Oke, kedua. Nah, ini Pak, ya. Strategic plan ini akan membentuk leadership pipeline. Workflow, workforce and succession planning, ada kompetensi model, ada recruitment, selection, hiring, training, development, promotion, career mobility, retention, knowledge management, dan program evaluation. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, nah 6, ada sekitar 7 Pak ya, 7. Ini akan mendukung terbentuknya talent management. Oke, nanti kita diskusi ya. Oke. Nah, ini Pak contoh Pak. Ini mulai ya. Who's in the pipeline? Ini di tempat saya ini Pak. Ini semua pegawai, karyawan mempunyai kesempatan untuk menempati posisi paling tinggi Pak di perusahaan. Nah, urutannya dari senior officer, karena kita yang tadi saya bilang ada dual karir. Saya buat 2 nih Pak, senior officer sama technical spesialis. Karena dual karir. Mengerucut jadi manager sama high potential and replacement pool for vice president. Nah, jadi ngambilnya dari akar rumput Pak, grassroots. Ya. Kalau misalnya tiba-tiba ini kosong, narik dari luar. Nah, yang ini nggak jalan Pak. Ya, pipeline-nya nggak jalan, makanya dia kesumbat. Akhirnya apa? Di frustasi keluar orang-orang bagus itu. Oke? Kemudian bagaimana Pak untuk mendapatkan orang-orang itu? Tools-nya salah satunya adalah dengan melakukan assessment. Ya, jadi talent assessment itu untuk mengembangkan dan mengkomunikasikan standar kompetensi dan kriteria evaluasi lainnya. Jadi talent, Pak. Jadi kalau bapak-bapak yang sekarang lagi ada proses assessment ya, atau lagi mencari talent, pemahaman tentang assessment itu harus bagus loh, Pak. Assessment itu kalau saya berbicara ya dengan pegawai saya bilang bahwa assessment itu adalah untuk melihat seberapa jauh kita berjalan, Pak. Ya. Seberapa jauh kita bisa mencapai sesuatu. Kalau kita jalannya pendek, berarti dia karirnya ya cuma sampai situ-situ aja. Oke. Saya akan masuk ke program Pak Yudi 10 menit lagi ya Pak. Oke. Nah, dikit lagi Pak, dikit. Oke, saya tunjukin aja contoh karir pet ya Pak ya.
Lupa nih Pak. Tahan. Kelihatan Pak? Yes. Oke ya. Sorry nih saya ini ya. Nah ini contoh nih Pak ya. Stop slide dulu Pak. Sorry Pak, nggak kelihatan masih slide ini. Saya gedein ya. Oh ini belum masuk. Udah masuk Pak. Udah masuk ke layar nggak? Belum. Oh Yang belum tadi, ya? Yang tadi di stop dulu Pak. Oh iya. Stop dulu baru buka. Yes. Oke Pak, kelihatan Pak ini? Ya, kelihatan. Oke ya, ini contoh nih Pak ya. Ini adalah misalnya contoh nih Pak, ada namanya si ini ya, Thomas ini, jabatannya ini, hasil asesmennya ini Pak, ya hasil asesmennya ini, nilai PA-nya 85, nilai PA tahun sebelumnya 95, ya. Si berikutnya dia senior Pak. Sorry, Oke, Pak, kita manajer aja deh, PPKP yang gampang. PPKP ini sama dengan penilaian KPI kan Pak? PA. Kalau di tempat saya namanya penilaian Oh, PA. Oke. prestasi kinerja. Oh, Ambil yang ini aja deh. Oh, oke, ini ya. Nah, ini posisi si Thomas ini, dia udah ada semester satunya, namanya Edward nih, karena udah 70% Pak. Makanya masuknya start. Ini implementasi yang Pak Anton tadi malam ya, start. Nah, lihat suksesor 2-nya hilang Pak, 3 hilang Pak. Dia langsung ke suksesor 4. Karena masih 20%. Nah, ini yang bahaya nih Pak. Bahaya. Ya, tapi masih ada lah ya, masih ada orang deh, masih ada orang. Nah, tapi lihat apa yang terjadi di sini Pak. Taufik sebagai manajer nih Pak. Nah, BKI ini kirim uang ya. Nah, dia jabatan berikutnya Vice President Pak. Cuman masih 20%. Waktunya 4 tahun Pak, masih panjang. Berarti selama 4 tahun itu kita udah punya program ngembangin supaya di tahun keempat ya udah siap. Tapi apa yang terjadi penggantinya dia Pak, si Taufik ini? Kosong ya Pak ya? Suksesor satunya nggak ada, 2 nggak ada, 3 nggak ada, dapatnya suksesor 4. Itu pun masih 0%. Tuh, dapat, sorry. Loh, hilang. Ntar Pak, ntar. Nah, masih 0% Pak. Waktu tahunnya 4 tahun Pak. Nah, inilah yang lihat ternyata ada nih Pak. Oh, nggak ada. Nih ya, nggak ada ya. Nah, kalau gini, inilah rata-rata yang terjadi pada banyak perusahaan. Akhirnya, perusahaan itu meng-hire orang dari luar, Pak. Oke ya? Karena nggak siap masih ya? Iya. Nah, sekarang ada perusahaan ngambil dari luar, nggak punya ini pula. Kalau punya ini masih mending ya. Orang yang kita hire dari luar itu untuk sebagai jembatan. Tapi yang banyak perusahaan, dia nggak punya ini. Langsung aja ngambil dari luar. Sehingga kulturnya berantakan, Pak. Values-nya beda-beda ya masuk. Sehingga sering terjadi konflik. Bahasanya udah beda. Oke. Ini pertama. Terus pengembangannya seperti apa?
Nah, pengembangannya udah dibuatin, Pak. Nah, nama programnya apa? Ada namanya job enhancement, ada pembinaan, ada penugasan, ada pementoran, ada pelatihan. Nah, ini. Sehingga bawahan kita di HR atau orang HR itu punya guideline, Pak. Nah, jadi mereka biasanya laporin, Pak, nih tadi ada staff, Pak, gini-gini, arahan kamu apa? Ini, Pak, saya nyuruh ada coaching macam-macam. Nah, lapor ke saya. Nah, guideline-nya udah ada nih, Pak. Oke. Kita lihat. Ini semua ada, Pak. Ini semuanya ada di sistem ya. Ini kebetulan karena untuk ini saya tadi tarik ke data manual. Nah, ini per orang, Pak. Nih. Sampai datanya ada nih ya. Jenjang pendidikannya. Lihat di sini, Pak, nih. Contoh nih si Tiara nih, jabatannya manajer. Karirnya ya, current assessment-nya 40%. Ya. Saya nggak untuk posisi VP masih 20%, masih jauh. Nah, ini yang saya bilang tadi, pay for person, Pak. Misalnya ada orang seperti ditarik jadi VP, gap-nya kan tinggi, Pak ya. Ini kan 70%. Sehingga gaji VP-nya misalnya 30 juta. Dia digaji 20 juta, nggak apa-apa. Kalau orang memang masih pay per person. Antara kompetensi orang sama kompetensi jabatannya belum sama. Jangan dipaksa. Ini yang bahaya sebenarnya. Karena bisa jadi orang ini nggak mampu nanti. Cuman banyak perusahaan memaksakan diri. Gitu. Oke? Oke, sekarang ini contoh aja, nanti diskusi aja. Saya mau kasih tahu contoh reward, Pak. Contoh reward. Oke, ini contoh kemarin saya diminta, Pak Yudi, saya pengen orang-orang kita yang talent itu punya pendapatan yang saya tahan. Nah, ini teman-teman bisa niru nih, Pak. Devercase namanya. Stop dulu, Pak Yudi. Pak Yudi di stop. Oh iya, iya. Oke. Nah, ini Pak ya. Ini teman-teman, ini waktu saya belajar nih dulu, jadi saya diajarin di Vercase. Jadi Vercase ini insentif yang ditahan, Pak. Misalnya Bapak kepengen, saya pengen orang ini jangan keluar. Contohnya, di tahun pertama, dia dapat bonus 80 juta, Pak. Ya, yang dibayar 24 juta. 30%-nya ya. Sehingga yang akan ditahan adalah 70%-nya, 56 juta. Sehingga kalau kita bicara total bonus paid itu 24 juta. Sisanya 56. Berarti orang ini punya sisa, punya uang tabungan di perusahaan sebanyak 56 juta. Orang ini akan mikir, wah, kalau saya keluar, sayang duit saya masih ada di sana. Saya tahan, Pak, di tahun kedua. Tahun kedua, dia dapat lagi, Pak, 100 juta. Yang dibayarin 30 juta. Sisanya 70 juta. Sehingga yang dibayar 30 juta. Maka dia punya uang sebanyak 125 juta. Di tahun kedua. Ya, ditahan. Nah, tahun ketiga, perusahaan, ya udah deh. Lumayan tuh, dia punya tabungan dicairin. Dapat 120 juta. Yang dibayarin full 120 juta. Dia punya cadangan uang 126 juta. Maka
dan dibayar ke dia 256 juta. Orang bagus ini bisa menggunakan uang ini untuk membelikan sesuatu, rumah, DP, macam-macam. Orang ini akan bertahan, Mbak. Ini salah satu strategi compensation benefit ya, Pak ya, untuk menahan orang. Kita nggak bicara nilai ya. Bapak bisa ngasih 10 juta ditahan, 5 juta diambil mungkin 5 bulan ke depan, terserah. Kalau saya ini kemarin suruh buat long term incentive. Ya. Ini contoh Pak, ada program beasiswa, ada program soft loan, macam-macam. Mungkin itu Pak Bembi, kita diskusi. Oke, terima kasih Pak Yudi Haryanto, Vice President ISAR PT Arta Jasa Pembayaran Elektronik. Dan kita masuk ke ranah diskusi. Saya akan di stop share dulu Pak Yudi. Iya, ya. Saya akan masuk ke beberapa pertanyaan yang baru masuk. Pertama, Pak Yudi, untuk apakah seluruh departemen termasuk core and non-core position, support function, dan main function itu harus mempunyai successor? Iya. Jadi gini Pak, setiap departemen atau jabatan struktural itu harus punya suksesor. Walaupun tidak kritikal. Iya. Karena gini Pak, setiap posisi, setiap departemen kenapa perusahaan itu membentuk jabatan struktural? Ya, pertanyaan gitu kan? Ya. Karena jabatan itu mempunyai fungsi strategis, walaupun mungkin dia di ranking 10 ya, dari 10 jabatan. Tapi jabatan itu ada untuk mensupport perusahaan Pak. Tetap harus ada suksesornya Pak. Contohnya Pak, GA deh. General Affair. Kalau dipandang semua orang kan, wow, lebih ini orang teknis gitu ya. Tapi kalau nggak ada GA, Pak, waduh, cilaka. Siapa yang ngurus gedung? Sekarang di tempat saya aja yang ngurus corona, Pak. Iya. Ya kan? Untuk BCP-nya. Makasih Pak Yudi. Berarti kesimpulannya seluruh jabatan struktural harus ada implementasi talent manajemennya. Oke. Ya. Yang kedua Pak, untuk pertanyaan dari Pak Yudi Yoga Pratama. Ada rekan dia itu masuk satu perusahaan dan setelah 3 bulan dia dianggap tidak lulus, dan apa yang salah dari asesmen beliau lakukan? Monggo Pak. Tuh, ini orang baru masuk ya Pak ya? Ya. Terus dia nggak lolos apa Pak? Probation. Probation. Nah ini. Nah saya nggak tahu nih. Gini. Tapi nggak bisa case by case kan ya Pak? Ya nggak bisa sih Pak ya. Karena bisa jadi ini bisa perilaku, bisa bicara teknikal. Tapi saya bisa ngambil gini Pak. Kalau teman-teman baru pindah kerja, ya strateginya cuma satu. Pastikan core kompetensi kita, core values kita dengan perusahaan itu sama, Pak. Percaya deh. Kalau kita nggak, misalnya kita nggak, waduh kayaknya beda nih, dan kita nggak berusaha nyamain, wah itu pasti gagal, Pak. Kelihatan, Pak. Kayak kita pakai baju putih, di tengah orang pakai berbaju merah. Udah kelihatan. Ya. Ada, Pak, di tempat saya, Pak. Sampai orang itu akhirnya keluar sendiri. Artinya secara sederhananya tidak sejalan, ya Pak ya? Ya, visinya beda, misinya beda. Tidak sejalan. Baik, pertanyaan berikutnya Pak Yud. Untuk ini kayaknya pertanyaan kedua ini yang dibahas sama kemarin sama Pak Anton juga. Jika ada karyawan pengalaman cukup lama di bidangnya, namun performa kinerjanya tidak bagus, apa yang sebenarnya jadi mohon pencerahannya? Terima kasih. Wah ini kayaknya juga nggak bisa case by case. Nah sekarang gini, kalau Bapak, saya buka lagi ya ininya. Kalau Bapak lihat di ini ya. Ya, matriks. Nah, ini ada orang
yang di sini Pak, taruhlah yang pertanyaan Pak Bambi, kinerjanya rendah tapi potensi tinggi. Ini ibarat orang ini mampu, bisa jadi orang ini mampu tapi nggak mau. Bisa jadi kan? Jadi Orang ini mampu tapi nggak mau. Mampu itu terkait dengan kompetensi, mau itu berkaitan dengan keinginan, motivasi. Bisa atau jadi dia, begitu, Pak. atau dia potensi tapi tidak diberikan resource yang memadai, Pak. Bisa, bisa. Makanya di sini, di posisi sini, treatmentnya kan beda-beda, Pak. Treatmentnya kalau yang tadi saya bilang mampu tapi nggak mau, di konseling. Kenapa? Ya kan? Tapi kalau misalnya digali, salah satu treatmentnya adalah melakukan konseling. Kenapa kemudian berbagai jawaban kan muncul, oh saya resource-nya kurang, misalnya. Nah, di situ. Nah, kalau misalnya, tapi gini Pak Bimbi, pengalaman saya, orang dengan kondisi misalnya resource kurang pun, kalau dia motivasinya tinggi, determination, Pak, ya? Potensinya tinggi, seharusnya dia tetap bertahan, Pak. Dia akan nyari cara sendiri. Nah, ini kan Bapak tadi singgung tentang coaching counseling. Ini berarti terkait dengan situational leadership Ken Blanchard model ya, Pak? Iya, benar. Jadi kalau gini, Pak, kalau high potensialnya tinggi, sebenarnya kemampuan leadership-nya bagus, Pak. Tapi yang tadi saya bilang, kalau misalnya dia itu motivasinya rendah, bisa jadi anjlok semua, Pak. Nah, kecuali gini, Pak, potensinya rata-rata, average potensial, itu ditambah lagi low performance, itu leadership-nya biasa-biasa aja, kinerjanya juga nggak bagus. Tapi kalau di assess ternyata high potensial, berarti ada sesuatu di dalam diri sendiri, kemungkinan masalah pribadi, mungkin nggak puas, mungkin apa. Ini kan sama kayak orang baru, Pak. Kalau kita hire orang baru kan pasti di sini ya, di high potential low performance ya, orang baru. Karena dia belum pernah bikin kerja. Nah, orang lama pun sering terjadi di sini. Kenapa? Semakin lama orang bekerja, itu ada potensi menurun. Ya, menurun kenapa? Ketidakpuasan, menurun karena dia tidak didukung, menurun karena mungkin tidak mendapatkan wewenang yang cukup, resource yang kurang bagus, dan lain. Itu Pak Empi. Siap. Nah, pertanyaan berikutnya Pak. Dari Ibu Maria di Balikpapan, ISR-nya Trakindo. Izin bertanya, pada saat menentukan succession, apakah kita melakukan mapping rainbox terlebih dahulu atau menentukan suksesornya terlebih dahulu? Kayaknya sudah dijawab. Jadi, jadi gini Bu Maria, gini, suksesor itu muncul setelah dilakukan mapping. Bukan suksesornya dulu terus baru analisa mappingnya. Ya kan? Misalnya gini, Ibu punya pegawai 5 orang di bawah Ibu. 5 orang ini kan Ibu tahu posisi orang ini, kompetensi orang ini seperti apa, kinerjanya seperti apa, ya selama hari-hari kan bersama mereka. Itu Ibu kalau bagus tuh melakukan assessment dulu terhadap mereka. Dari assessment itu kelihatan, oh dari 5 ini yang peringkat 1, 2, 3, 4, 5 ini gitu. Syukur-syukur 5-5-nya bagus, ya kan? Nah, dari situ baru Ibu menentukan, oke, suksesor pertama saya adalah si A. Ternyata si A keluar, Pak. Kan udah ada suksesor 2. S2-nya udah ada. Nah, makanya kalau teman-teman ada yang anak buah ibu atau bapak keluar, hati-hati jangan ngerekrut orang yang keluar, Pak. Posisi orang keluar. Bisa jadi bapak ibu ngerekrut orang yang ada di paling bawah. Oke ya. Misalnya grade 1, grade 2, grade 3, grade 4. Yang keluar grade 4. Jangan ngerekrut yang grade 4, Pak. Ngerekrutnya yang grade 1. Yang grade 3 naik ke 4, 2 ke itu. Baik. Jadi kesimpulannya pertanyaan Maria tadi mapping dahulu baru grade successor. Ya, nah mappingnya bagaimana? Dengan 2
dua indikator ini, performance dan potensial. Ya, pakai 9 box tadi, great. Oke. Oke, Pak Yud, namun ada beberapa posisi yang di mana kita susah menentukan S1, S2, bahkan S2 gitu kan. Misalkan seorang manajer dia punya bawahan satu supervisor. Nah, ini bagaimana Pak Yud strateginya? Nah, tunggu Pak, yang S2, S1 itu apa? S1 successor one. Oh, maksudnya gitu. Terus? Nah, dia tidak punya bawahan supervisor ini. Dan spesifiknya tidak bisa tidak punya job family yang sama di kanan kiri. Maksudnya Bapak dia punya jabat struktural tapi nggak punya anak buah ya? Punya anak buah cuma satu, Pak. Nah, sekarang gini, kalau punya anak buah satu, ya otomatis kan suksesor satunya dia. Tapi masalahnya pertanyaan, ya apakah yang di bawahnya itu layak untuk masuk menjadi suksesor? Ya, Pak? Kan dievaluasi dulu performance sama potensinya. Siap. Sederhananya berarti anak buah saya yang satu orang itu sebagai kandidat dulu ya Pak ya, kandidat untuk menjadi suksesor, kemudian baru kita tempatkan apakah dia ready atau tidak gitu ya. Iya, kalau misalnya ternyata dia nggak bisa Pak, jangan paksa dia. Bisa jadi mungkin suksesornya orang itu ada di tempat lain Pak, di departemen lain nggak apa-apa, lintas departemen yang kemarin Pak Anton ceritakan bisa lintas departemen kan. Baik, siap. Pertanyaan berikutnya dari Ibu Maria Balikpapan, Pak. Development apa yang diberikan buat orang-orang yang ada di green zone? Green zone. Nah, di green zone ini pertama mereka ini kan sebenarnya orang yang sudah yang gini ya Pak ya, yang sorry. Nah, ini ya. Green zone ini kan orang yang kalau pengalaman saya di evaluasi potensi ini rata-rata 70% Pak minimum nih yang di sini. Nah, rata-rata mereka cuma butuh coaching aja, Pak. Coaching, penugasan, delegation, project-project, pendelegasian, macam-macam. Ya beda sama orang yang di sini nih. Kalau ini mereka hitungan mungkin ada 6 bulan sampai setahun mungkin udah siap menjadi sini gitu, maksud ini. Ya. Baik. Berikutnya mungkin satu lagi karena kita sudah jam 10, Pak. Nggak terasa ya? Iya, nggak terasa ya, Pak ya. Oke, Ibu. Kayaknya saya mungkin tidak membacakan pertanyaan yang ini, yang sudah diterangkan tadi. Oke, dari Ibu Asya di Malang, Jawa Timur. Satu terakhir Pak, jika tidak ada talent retention program di ISR, apa yang bisa dilakukan seorang manajer untuk retain timnya yang high performance and high potential? Jika kita handle tim yang sangat besar, bagaimana prioritas untuk development plan talentnya? Tunggu Pak. Jadi gini Pak ya, yang kembali ke rumus yang 5 tadi ya Pak ya. Ingat ya teman-teman yang kelima. Rumusnya adalah nomor berapa Pak? Nomor 2 ya. Nomor 2 kan? Ujung dari sistem SDM adalah bicara remunerasi dan pembangunan SDM. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu punya talent, tapi nggak ada program meretainnya, berujung tadi 2 itu menurut saya agak susah gitu loh. Agak susah untuk membuat orang-orang itu bertahan. Ya. Ini pengalaman saya. Ya karena saya selalu punya patokan yang 5 tadi Pak. Ujung itu 2. Nggak bisa ditawar lagi. Gitu. Kalau sekarang kita bicara, wah Pak, kan orang bekerja nggak melulu uang, benar. Tapi kalau Bapak Ibu tahu teori Maslow itu udah jelas. Yes. Teori Maslow itu bicara di bawah security. Waktu orang masuk security nggak? Enggak Pak, bangga dulu. Coba deh, Bapak Ibu ngerekrut orang baru deh. Dia bangga dulu aktualisasi itu. Dikasih duit 6 juta, seneng. 2 tahun, dia udah punya keluarga, punya anak. Teori Maslow bergerak tuh. Ya. Yang satu naik, yang urutan 1 security. Makanya
teori Maslow itu antara gaji, ya, antara gaji, antara aktualisasi itu harus seiring, Mbak. Nggak boleh yang gaji itu tetap sementara karirnya meningkat. Gitu. Nggak bisa, dia harus mengikuti. Nah, yang salah Pak dari HR rata-rata, wah tenang-tenang aja kok, orang-orang di sini antang-antang aja kok, biarin aja. Jadi ketika seorang HR udah tahu bahwa ujung dari sistem itu 2, dia setiap tahun tuh akan melakukan evaluasi gaji, Pak. Makanya ada namanya salary market. Ya, kalau di saya ada namanya benchmark, ikut salary survei. Untuk apa? Untuk melihat jabatan saya yang ada di perusahaan sama saya dengan jabatan yang sama di perusahaan lain yang sejenis, itu masih sama nggak nilai gajinya? Masih kompetitif nggak? Gitu, Pak. Itu untuk melihat kepuasan seperti itu. Oke, Pak Yud, kayaknya kalau ngomongin tentang retention talent nggak ada habis-habisnya, Pak Yud. Iya. Oke, baik. Kita cukupkan Pak Yud karena sudah jam 10 lewat, menjelang 10 lewat udah lebih. Jadi teman-teman sekalian, sekali lagi pengumuman Pak Yudi sama Pak Yudi, Vice President Arta Jasa bersama Pak Anton Sabto, Direktur ADR. Insya Allah bulan depan kita akan selenggarakan pelatihan ISR for non-ISR. Jadi teman-teman kalau mau ikut ke Jakarta, Pak Yudi selama 1 hari. ISR for non-ISR manager, Pak. Yes, ISR for non-ISR manager. Ya, ISR for non-ISR manager. Berarti orang-orang yang masih officer bisa officer di ranah ISR pun bisa ikut. Iya. Ya. Baik Pak Yudi, slide-nya nanti akan gini Pak. Iya. Nanti kalau ada pertanyaan Pak di WA aja. Pertanyaan apa? Ya mungkin waktunya kita terbatas ya. Mungkin saya bisa jawab by WA. Oke. Baik. Makasih Pak Bimbi. Makasih teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam Bimbi dari Jakarta, Expert Club Indonesia. Kita close. Selamat malam. Terima kasih Pak Yudi. Ya, sama-sama Pak. Terima kasih Pak Bimbi. Terima kasih Pak Yudi. Ya, sama Pak.